Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memasuki topik ke-9, keragaman mikroorganisme dalam mata kuliah mikrobiologi. Saya Ibu Amelia Julianti Siregar akan menerangkan kenapa perlunya kita mengenali keragaman mikroorganisme dalam kehidupan kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa mikroba ada di berbagai habitat. Bisa ada di air, bisa ada di daratan, bisa ada di kondisi di udara, dan semua ini tidak terdeteksi karena mikroba itu rata-rata biasanya bentuknya sangat kecil. Selain sangat kecil, mikroba biasanya agak sulit untuk terdeteksi apabila tidak menggunakan mikroskop. Mikroba pada umumnya terbagi atas 3 kelompok besar, yaitu kelompok pertama yaitu bakteria, di antaranya ada cyanobacteria, heteropibacteria. Yang kedua adalah kelompok eukariota, yaitu kelompok chromis, plants, animals, fungus, yaitu kelompok jamur. Ada juga kelompok yang disebut dengan arthropoda, rhodophyta, flagellata, kelompok hewan yang mempunyai flagel, dan kemudian juga ada basal protis. Kelompok ketiga adalah archaea. Archaea ini adalah terbagi kepada halophils dan thermophils. Baik anak-anak ibu sekalian, dalam mempelajari kelompok-kelompok tersebut, maka kita harus tahu bahwa ternyata mikroba yang dikelompokkan secara umum itu terbagi atas 5 kelompok atau golongan, yaitu pertama virus, kedua adalah bakteri, ketiga adalah fungi, kelompok jamur, keempat adalah algae, dan terakhir adalah protozoa. Kelima sistem kelompokan ini bisa dilihat sesuai dengan ranah pohon yang ada, di mana terdiri daripada kingdom Plantae. Kemudian juga ada di sini kita ketahui bahwa kingdom Plantae ini adalah sebagai salah satu yang berperan penting dalam melakukan proses fotosintesis. Kemudian ada yang kedua yaitu kingdom Fungus, yaitu kelompok jamur, di mana nutrisi daripada kondisi lingkungan ini akan diambil dan absorpsi. Kemudian kelompok ketiga, kerajaan ketiga itu adalah kerajaan animalia, di mana kita ketahui bersama bahwa nutrisi yang diambil itu bisa berasal dan diinvestigasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok yang besar itu adalah kelompok protista juga, di mana di sini ada eukariot, sifatnya adalah uniseluler, mikroorganisme yang secara prinsip terdiri daripada alga dan protozoa. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok kingdom Monera, yaitu kerajaan prokariot atau bakteria, di mana adanya ancestral form, yaitu asal usul daripada suatu organisme yang ada di alam atau di bumi ini. Anak-anak ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa mikroorganisme ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan, ada yang merugikan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Apa saja sih yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan? Biasanya bisa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, jamur yang kita konsumsi, jamur kuping, Auralia polytricha. Biasa kita sering pergi ke pesta, disup, dijadikan sebagai bahan pangan dan lain sebagainya. Kemudian jamur oncom untuk menghasilkan oncom atau tempe, Rujopus oryzae dan lain sebagainya. Kebanyakan adalah sebagai bahan-bahan pangan dan obat-obatan, termasuk juga penicillium dan lain sebagainya. Ada juga yang bersifat merugikan bagi kehidupan manusia, contohnya adalah virus dan bakteri. Pada masa sekarang ini, kita hampir 9 bulan sudah mendapatkan proses lockdown, artinya kita terhenti gara-gara satu virus yang disebut dengan virus corona. Ini adalah yang merugikan bagi manusia, dan akibat daripada aktivitas virus ataupun bakteri yang ada di seluruh alam ini yang bersifat merugikan ini bisa dan dapat menghambat dan membatasi pergerakan kita. Oleh karena itu, maka kita harus mengenali daripada masing-masing aktivitas mikroorganisme tersebut. Baik anak-anak ibu sekalian, kenapa kita perlu mempelajari daripada keragaman mikroorganisme? Selain daripada kita mengetahui jenis-jenis yang bermanfaat dan merugikan bagi kehidupan kita, maka kita akan lihat satu persatu apa sih ciri-ciri karakteristik dari masing-masing mikroorganisme tersebut. Contoh pertama adalah bakteri. Bakteri ini berasal dari kata bakterion, yang berarti small stick. Artinya adalah organisme mikroskopis yang tersusun atas satu sel saja. Bakteri sebagai mikroorganisme memiliki kemampuan adaptasi hidup di berbagai habitat atau disebut dengan kosmopolitan. Jadi, kalau kamu bisa hidup di berbagai kondisi dan situasi serta lingkungan yang ekstrim, maka kamu termasuk seperti kategori bakteri. Ada bakteri
yang dapat menyebabkan penyakit atau disebut juga patogen, dan ada yang yang bisa menguntungkan disebut juga, yang non menguntungkan yang disebut juga dengan non patogen. Morfologi bakteri ini biasanya ukurannya terdiri dari 0,5 sampai 1 kali 2 sampai 5 mikrometer. Bentuk dasar bakteri ini ada macam-macam. Ada basil berbentuk seperti batang, ada spiral, kemudian juga ada vibrio yaitu koma, dan berbagai macam. Anda bisa lihat seperti yang Ibu sampaikan di dalam slide yang ada. Bentuk-bentuk bakteri ini juga dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan. Biasanya suatu struktur bakteri itu terdiri daripada dinding sel, ada granula, ada sitoplasma, ada endogren, ada ribosom dan lain sebagainya. Termasuk juga ada alat geraknya itu plagla. Semua masing-masing daripada komponen-komponen organel sel bakteri ini pada umumnya memiliki fungsi, dan biasanya fungsi masing-masing sel ini membentuk suatu gerakan atau metabolisme daripada suatu jenis bakteri. Untuk lebih jelasnya, selain daripada kita mengetahui bagaimana bentuk dan struktur daripada bakteri, kita harus tahu juga apa sih peranan bakteri itu sendiri. Biasanya bakteri berperan sebagai pertama, proses mineralisasi di dalam tanah, pencucian biji logam, ada juga sebagai sumber makanan, kemudian dalam industri, dan juga bagi kesehatan atau probiotik. Apabila Anda lihat ada bakteri nitrat, bakteri nitrit, itu adalah bakteri-bakteri pengikat nitrogen yang ada di dalam tanah. Ada untuk pencucian logam, bakteri sulfur, bakteri hijau, dan sebagainya. Ada bakteri yang berfungsi dalam makanan sehingga bisa menimbulkan penyakit. Contohnya Shigella dysentery, itu bisa menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Jadi makanan ini juga ada bakteri yang bermanfaatnya. Contohnya adalah apabila kita mengkonsumsi suatu jenis minuman yang mengandung fermentasi. Ini adalah bakteri-bakteri yang membantu, contohnya adalah Azotobacter pseudomonas, itu adalah membantu proses membantu pencernaan di dalam usus kita. Sementara peranan bakteri dalam industri sendiri, kita ketahui bersama bahwa biasanya bakteri bermanfaat dan membantu dalam proses dekomposisi bahan-bahan kimia dan bahan-bahan yang ada dalam industri makanan dan industri yang mendukung terhadap pertumbuhan daripada perekonomian kita. Selain itu ada juga bakteri probiotik yang membantu dalam proses kesehatan dan juga menjaga stamina tubuh. Untuk hal ini, maka kita akan mengenal mikroorganisme prokaryotik yang ada di alam, termasuk di antaranya adalah Archaea bacteria. Archaea bacteria ini biasanya bekerja dan kemudian melakukan proses kehidupan, membantu proses metabolisme yang ada di alam. Sebenarnya apa sih Archaea bacteria itu? Archaea bacteria ini berasal dari kata primitif, yaitu bahasa Latin primitif atau kuno, ya, Arceus. Apa Archaea bacteria? Merupakan kelompok mikroorganisme yang memiliki karakteristik unik. Dia biasanya organisme tersebut bisa hidup di tempat yang ekstrim, pada temperatur yang tinggi, kadar asam yang tinggi, kadar garam yang tinggi, dan metabolisme khususnya seperti gas, menghasilkan gas metan. Morfologi daripada kelompok kedua ini adalah Archaea bacteria biasanya berbentuk batang juga bisa ditemukan, ada kokus, ada spiral, tidak tetap, adanya pleomorfik, di mana uniselular, tubuhnya terdiri pada satu sel, berfilamen seperti agregat, ukurannya 0,1 sampai 15 mikrometer. Organismenya gram positif, terbagi atas gram positif dan gram negatif. Adanya replikasi, pembelahan biner, tunas, fragmentasi, dan sebagainya. Secara fisiologi, dia bersifat aerob, artinya mengikat pada oksigen, fakultatif, dan anaerob, mesofil sampai hipertomofils, yaitu tumbuh di bawah suhu 100 derajat Celcius, umumnya ditemukan di perairan Atlantik. Jadi kalau di Indonesia kemungkinan bakteri ini agak sulit didapatkan, kecuali pada daerah-daerah tertentu dengan suhu yang tinggi. Kebutuhan nutrisinya adalah chemolithotrop dan argotrotrop. Habitatnya sering ditemukan pada kondisi yang lingkungan yang ekstrim, terutama pada suhu yang tinggi. Seperti kita saksikan bersama, struktur dan organ mikroba Archaea dan bakteria ini biasanya terdiri daripada sel Archaea dan sel yang terbentuk di dalam tubuh bakteri. Perbedaannya di mana bisa kita lihat dari gambar yang dideskripsikan dari PPT yang Ibu sampaikan. Jadi biasanya sel-sel tersebut biasanya kalau pada bakteri lebih struktur terbagi atas isopropit, kemudian ada bagian-bagian fibernya, dan kemudian masing-masing itu memiliki noktah yang terdiri pada sitoplasma, adanya membran sel dan dinding sel.
Sementara sel archaea ini biasanya lebih sederhana karena dia adalah merupakan asal mula mikroorganisme yang ada di alam ini dalam bentuk primitif, maka biasanya lebih sederhana dan hanya satu kumpulan kecil saja terdiri dari beberapa komponen-komponen sel. Mikoplasma bakteri yang tidak memiliki dinding sel bisa juga kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi cyanobacteria, yaitu dulu disebut juga dengan alga biru. Bakteri memiliki pigmen fotosintesis. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu ada namanya Vinularia, ada Chlorella yang bisa dijadikan konsumsi makanan sehari-hari, mengandung protein yang tinggi, ini juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi, hari ini kita akan lanjutkan lagi bagaimana sih kelompok ketiga, yaitu kelompok fungi alias fungus, yaitu jamur. Seperti kita ketahui bersama bahwa jamur merupakan salah satu mikroorganisme yang bersifat sebagai eukariot, di mana mempunyai dinding sel dan tidak mobil, tidak berklorofil, heterotop, bisa mengkomposisi makanannya secara mandiri. Tubuh fungus ini biasanya memiliki talus-talus atau gambaran badan-badan kecil yang halus. Sifatnya uniseluler, yaitu selnya satu, atau multiseluler, selnya lebih banyak dan sebagian besar bersifat multinukleus. Reproduksi bisa dilakukan secara seksual ataupun aseksual. Hidupnya bisa bersifat sapropit ataupun parasit. Di mana sapropit ini adalah dia bisa menghasilkan makanan sendiri, sementara parasit dia menumpang pada inang yang ditempatinya dan kemudian mengkonsumsi makanan yang ada. Beberapa contoh daripada jamur yang bisa kita amati seperti Ascomycetes, yaitu jamur kantung, kemudian juga Basidiomycetes, yaitu contohnya seperti jamur yang bisa sering kita konsumsi seperti sehari-hari, jamur ganji, jamur kancing, ataupun juga kelompok jamur kuping, ya, dan jamur oncom, dan itu adalah jenis-jenis jamur yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Namun Anda harus tahu bahwa selain daripada menguntungkan, jamur juga bisa merugikan bagi tubuh organisme termasuk juga manusia. Ada beberapa jamur yang sifatnya menghasilkan racun, dan apabila Anda konsumsi, maka dia akan menyekat saluran pernapasan kita, dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Kita akan masuk kelompok terakhir, yaitu kelompok protozoa. Protozoa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu proto dan zoon, yang berarti hewan pertama. Mikroorganisme protista mirip hewan, biasanya bersifat eukariot, dan kemudian hidup di berbagai habitat. Beberapa jenis protozoa ini hidup parasit pada hewan, manusia, dan juga mikroorganisme lainnya. Biasanya umumnya protozoa mikroskopis, sangat kecil sekali. Jarang bisa dilihat oleh mata, ukuran yang bermacam-macam, 1-10 mikron. Protozoa ini terbagi berdasarkan alat geraknya. Alat gerak protozoa itu ada disebut juga dengan flagellata, flagel. Flagel itu adalah bulu cambuk yang bergerak halus, kemudian disebut dengan kelas Mastigophora. Ada Sarcodina, yaitu kelompok amoeba. Amoeba di sini artinya adalah dia boleh bergerak secara tidak teratur dan acak atau random. Kelompok ketiga adalah kelompok Ciliata. Ciliata ini adalah kelompok yang memiliki cilia, bulu-bulu halus, rambut-rambut halus, dan yang terakhir adalah Sporozoa. Sporozoa ini adalah kelompok yang sering menimbulkan penyakit, sebagai host perantaranya itu adalah nyamuk. Reproduksi daripada protozoa dilakukan secara aseksual dengan pembelahan sel, melakukan biner, pembelahan multifission, bertunas, ataupun secara seksual dengan konjugasi. Dalam hal ini, protozoa ini juga ada bersifat sebagai mikroalga, di mana ilustrasi daripada gambar yang saya berikan di dalam PPT tersebut, bahwa alat-alat gerak ini bisa kita lihat contohnya pada amoeba. Ada alat geraknya seperti random, kemudian ada kelompok Chlamydomonas, yaitu Chlamydomonas ini adalah salah satu jenis mikroalga yang ada. Spirogyra ini biasanya bisa ditemukan di jenis perairan, dan contohnya di parak-parak ataupun di kolam. Dan kelompok yang ketiga itu adalah Euglena. Euglena predis ini dengan bulu cambuknya. Jadi masing-masing daripada protozoa ataupun mikroalga ini memiliki alat gerak yang bisa Anda cek dan Anda teliti apabila Anda berada di suatu tempat untuk melihat bagaimana mikroorganisme tersebut bergerak. Baik, saya sudah cukup menerangkan bagaimana mekanismenya untuk mikroorganisme tersebut, keragamannya. Kita akan melakukan proses diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya juga saya akan memberikan tugas mandiri kepada anak-anak sekalian. Salam sehat, tetap menjaga stamina, tetap meningkatkan imunitas,
mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemik ini tetap segera berlalu, dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, Anda semangat belajar, dan kita tetap berusaha untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Salam semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.